Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema mengalami berkat Abraham. Bacaan firman terambil dari Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Melalui ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa siapa saja manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka segala kutuk yang telah disebabkan oleh dosa yang seharusnya manusia tanggung, telah ditanggung oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Artinya, segala berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham akan diterima dan dialami oleh orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah melalui penebusan Yesus. Di luar penebusan Yesus, berkat Abraham tidak akan pernah sampai kepada kita. Jadi, yang pertama, percaya dan menerima Yesus dalam kehidupannya adalah jaminannya. Berikutnya, kita harus hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita harus taat dan setia beribadah. Keluaran pasal 23 ayat 25. Karena di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Juga di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Kita harus taat dan setia berdoa, karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa." Juga dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Juga dalam Efesus 3 ayat 20, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Kita harus taat dan setia mengembalikan persepuluhan. Karena di dalam Maliaki pasal 3:10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Kita harus taat dan setia untuk memberikan persembahan-persembahan lainnya. Karena juga di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, "Karena jika kalian memberi, kalian akan menerima. Pemberian kalian akan dikembalikan dengan takaran yang penuh dan berlimpah-limpah, yang ditekan dan diguncang, supaya masih dapat diisi lagi, sehingga berlimpah ruah. Takaran apapun yang kalian pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipakai untuk menakar yang dikembalikan kepada kalian." Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amsal pasal 28 ayat 14 berkata, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Dalam Mazmur pasal 115 ayat 12-13 berkata, "Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar." Amin. Tuhan Yesus memberkati.